Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Teti Sukoco, NBI 048 dari mata kuliah pengambilan keputusan kelas A, dosen pengampu Bapak Yusuf Haryoko. Saya di sini akan menjelaskan dan menyampaikan bahwa menganalisis negosiasi dalam pengambilan keputusan. Negosiasi dalam pengambilan keputusan ini adalah negosiasi, dan dijelaskan bahwa negosiasi merupakan sesuatu yang kita lakukan baik setiap hari, setiap saat, dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, negosiasi juga cara yang efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Seorang pemimpin sebuah organisasi harus memiliki kemampuan sebagai pengambilan keputusan atau yang bisa disebut decision maker. Sangat sulit bila seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan tersebut walaupun memiliki kemampuan yang lain. Keputusan-keputusan yang dibuat dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada muncul bila tidak diputuskan dengan cepat dan tepat akan seringkali menjadi polemik dan permasalahan dalam konflik dalam organisasi tersebut. Apa itu pengambilan keputusan dalam negosiasi? Kemampuan untuk mencapai informasi yang tepat dan tepat. Keputusan kolektif merupakan prasyarat dan peradaban dan tentu saja merupakan aset yang berharga bagi setiap individu dan untuk semua jenis organisasi. Penggunaan formal prosedur untuk mencapai keputusan kolektif yang direkomendasikan dan diterima secara luas bahwa kolektif pengambilan keputusan dapat ditingkatkan dengan cara yang sistematif, pendekatan dengan dukungan kelompok yang tepat. Di sini saya akan mengambil contoh pengambilan keputusan negosiasi dalam studi kasus penyelidikan bea cukai terhadap kasus penyelundupan barang mewah motor gede di penerbangan Garuda Indonesia. Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Keuangan melakukan investigasi terkait temuan penyelundupan motor gede merek Harley Davidson di penerbangan Garuda Indonesia. Selain itu, Bea Cukai juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak ground handling yang dalam hal ini adalah PT GMF AeroAsia. Seperti diketahui, Bea Cukai menemukan penyelundupan ini pada tanggal 17 November tahun 2019 di penerbangan perdana pesawat Airbus A330 sampai 900 seri Neo dari Toulouse, Prancis ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, milik Garuda Indonesia. Moge tersebut merupakan jenis contoh barang bekas. Kasus penyelundupan Harley Davidson dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia juga terungkap. Kasus terungkap ini setelah Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melakukan pemeriksaan atas impor komponen motor Harley Davidson bekas dan 2 buah sepeda Brompton yang diduga dilakukan secara ilegal. Komponen motor ini dan sepeda tersebut dibawa masuk ke Indonesia melalui pesawat Airbus A330-900. Jika melihat pasal 103C Undang-Undang Kepabeanan memberikan keterangan lisan atau tertulis bahwa perbuatan ini sangat tidak benar atau melanggar hukum, yang dimana yang dilakukan untuk pemenuhan kewajiban kepabeanan yang memiliki konsekuensi dalam pelanggarannya. Dalam aturan itu, pelaku bisa dipidana dengan penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun. Atau pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 5 miliar. Masalah yang akan diselesaikan adalah dalam kasus penyelundupan barang mewah ini yang dilakukan pihak maskapai Garuda Indonesia telah melanggar peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Kepabeanan. Dalam hal ini, pemerintah terutama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan harus dengan cepat dituntaskan. Karena hal ini bisa merugikan negara Indonesia mengenai barang mewah seperti motor gede dan barang mewah lainnya yang diselundupkan di Indonesia tanpa mematuhi undang-undang dan perizinan yang ada. Data yang dimiliki berdasarkan data bea cukai dalam skala nasional, kerugian negara akibat penyelundupan mobil dan motor mewah selama tahun 2019 diperkirakan mencapai 647 miliar.
Nilai itu merupakan total dari nilai barang yang diselundupkan hingga 312 miliar untuk mobil dan 10,83 miliar untuk motor, ditambah dengan besaran potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh barang-barang selundupan tersebut. Alternatif yang dibuat untuk menyelesaikan masalah di atas diperlukan penyelundupan barang mewah agar tidak terjadi terus-menerus, maka harus ada perketatan masuknya barang mewah di Indonesia, yaitu pihak bea cukai harus bekerja sama dengan berbagai aparat petugas, salah satunya adalah pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penyelundupan barang mewah. Dalam Undang-Undang Kepabeanan harus secara menyeluruh disosialisasikan dan disampaikan harus kepada berbagai perusahaan dan maskapai penerbangan agar menaati peraturan pemerintah tersebut. Cara pengambilan keputusan dalam tahap pengambilan keputusan, khususnya dalam penanganan bea cukai sebagai studi kasus penyelidikan bea cukai terhadap kasus penyelundupan barang mewah motor gede di penerbangan Garuda Indonesia ini, pihak pemerintah menerapkan pengambilan keputusan dengan cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan untuk menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang dilakukan di masa mendatang. Kasus penanganan ini diharapkan sesegera mungkin dapat diatasi dengan upaya menghindari hal tersebut. Maka perlu diadakan negosiasi sebagai tahap awal sebelum diadakannya kontrak guna menghindari ketidakseimbangan serta memperoleh kepastian dan perlindungan kepentingan dari masing-masing pihak. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.